mereka yang udah di sana bayar nggak ada 10% nih dari Furoda, tapi bisa berangkat haji, nabung 30 tahun. Dan kita yang Furoda duduk di situ belum dapat undangan dari Allah. Itu tuh bener-bener kayak Allah tuh nggak butuh duit kita, Allah tuh kaya. Terserah Allah mau undang siapa. Yang penting kita niat, kita jujur apa enggak. Setelahnya ya udah percaya sama takdir aja, karena kan nurut sama takdir juga ibadah kan gitu. Jadi kayak bersyukur aja sama Allah. Bismillah, this is not the first time yang kita bahas tentang haji maupun umroh. Bahkan kita pernah berangkat bersama-sama. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan Masya Allah pelajarannya tuh selalu ada aja, nggak pernah sama. Ketika berangkat haji itu umur 40 tahun. Aku kekeh gitu pokoknya, umur 40 tahun itu adalah waktunya untuk berubah. Iya. Dan berubahnya benar-benar harus ngadep nih sama yang menciptakan kamu. And then see what Allah wants you to do. Nah untuk Shiren kamu kan lebih muda nih ceritanya. Kan sekarang udah gak muda banget lah Kak. Ya waktu kamu berangkat awal-awal tuh. Sorry 5 years ago ya Allah. Umur berapa 5 years ago? 29 ya? Nah muda lah. 29 kalau nggak salah, iya benar. Kan biasanya gini, nanti pokoknya hajinya nanti, umrohnya nanti aja. Justru turning point aku pengen banget daftar haji itu seberapa tahun sebelum itu Kak. Gitu. Bukan cuma sih, alhamdulillah Allah kasih rezeki di tempat lain. Yaitu hamil, melahirkan, 3 tahun berturut-turut. Terus terakhir aku udah bener-bener mau berangkat, kadar Allah anak aku nggak mau nyusu botol. Jadi Kak Wisnu decide nggak usah karena kamu wajibnya nyusuin dulu gitu. Ya udah nurut aja sih gitu. Terus next year-nya COVID. Akhirnya pas after COVID, alhamdulillah itu kan dibuka pertama tuh. Ya Allah kasih kesempatan di situ gitu. Sebenarnya kenapa waktu muda balik lagi pertolongan Allah ya Kak. Aku juga nggak tahu. Tapi memang ada satu kata-kata dari guru yang waktu itu lumayan kena di aku. Lebih kayak, itu di posisi aku nanya ketika aku udah pengen berangkat haji. Tapi hamil gak jadi-jadi aja gitu. Bukannya gak keluar visa ya, memang momennya tuh gak pas-pas gitu. Beliau malah bilang kayak, punya uang dari umur berapa gitu. Jujur itu bukan jawaban yang aku inginkan pada saat itu sih. Punya uang dari umur berapa? 13 tahun, start. Kenapa baru mau sekarang berangkatnya? Itu aku nanya pas COVID. Pas memang ditutup dan kita cuma bisa nyaksin di TV orang-orang yang beruntung banget cuma beberapa orang itu ya. Emang kenapa gak pernah kepikiran mau haji? Belum siap. Kenapa belum siap? Itu yang bikin aku akhirnya memutuskan kayak gue harus banget komit mau berangkat haji dan mohon begging sama Allah gimana caranya Allah bisa undang. Itu sih karena lebih ke feeling guilty-nya kayak punya uang dari zaman dulu aku bisa ke luar negeri tanpa ada invitation dari kerajaan sana. Bisa ke Inggris walaupun Ratu Elizabeth gak peduli siapa aku. Tapi aku sebagai orang Islam dan alhamdulillah Allah kasih kemampuan. Allah undang dari dulu kenapa aku gak pernah mau memenuhi undangan itu. Dan akhirnya berangkat. Berarti tahun setelah COVID? Iya, setahun setelah 2020? I think ya. Oh iya 2 tahun, benar. 2021? Iya. Terus pas berangkat, drama? Lebih panjang dari sinetron. Memang ya bener kan, maksudnya kayak Ustadz juga mengajarkan kalau setiap musim haji ada aja ujiannya. Mungkin ujiannya sebelum berangkat, ada yang ujiannya mengumpulkan uangnya puluhan tahun, ada yang ujiannya itu di sananya. Kita ya wallahu a'lam bishawab, kita cuma bisa doa mudah-mudahan Allah kasih kelancaran. Tapi disitulah momen-momen yang gak pernah bisa aku lupain, gimana menurut aku haji itu mahal banget. Bukan mahal materinya, ya materinya iya mahal, tapi worth it. Ya worth it banget gitu. Cuman yang mahal itu adalah invitation dari Allahnya gitu loh. Bisa berangkat apa enggak nih gitu. Waktu itu tuh karena memang waktu itu kan aku ikutnya Furoda.
pada saat itu masih ada ya Kak, sekarang Iya, nggak ada. nggak ada. Pada itu masih ada dan itu awal banget haji akhirnya dibuka lagi untuk umum setelah ditutup pas COVID. Jadi kuotanya terbatas banget dan nggak pernah tahu furoda itu keluar atau enggak gitu kan. Itu yang alhamdulillahnya Allah kasih kesempatan aku daftar di lingkungan yang Masya Allah tabarakallah manasiknya banyak banget gitu kan. Intensif setiap Sabtu Minggu sampai keberangkatan. Kan makin manasik makin pengen banget haji gitu kan. Dan waktu dari awal aku gak pernah kepikiran visa itu susah. Karena menurut aku ya udah bayar selesai. Ya. Ternyata gak berhenti di situ gitu loh. Itu yang menunjukkan Allah itu gak butuh uang kita gitu loh. Iya mahal kacamata manusia tapi Allah itu ngundang siapa itu haknya Allah gitu loh. Cause there's so many stories ya, banyak Iya. cerita meskipun punya duit tapi pas di airport ditolak. Itu Pas nyampe di Mekahnya disuruh pulang pulang ke lagi. Indonesia Iya. itu juga ada. Jadi kayak itu benar-benar nggak ngerti lah skenarionya, cuman yang ngerti skenario yang Allah aja. Betul. Ya alhamdulillah pada saat itu kita sampai hari keberangkatan nggak jadi berangkat, 3 hari setelahnya nggak jadi berangkat juga. Itu rasanya apa sih, Ren? Aduh Kak, aku setiap ke kantor duduk nangis, ketemu karyawan nangis. Kayak karyawan aku tuh pada, Kak Shiren, kenapa sih? Aku pengen haji, aku cuma kayak gitu doang. Karena kayak, kok gak keluar-keluar ya visanya gitu loh. Ya itulah, itu Masya Allah. Dan itu pentingnya support dari lingkungan, keluarga, temen, dan lingkungan yang udah bareng-bareng daftar waktu itu tuh saling menguatkan satu sama lain. Guru pembimbingnya juga semoga Allah berkahi beliau selalu, Masya Allah banget gitu. Dan benar-benar bikin aku sadar. Dan waktu itu aku ingat banget ada satu momen ketika kita udah lewat tanggalnya, tetap disuruh manasik. Tetap. Iya, tetap suruh manasik dengan perasaan yang udah gak karuan, koper udah lengkap, visa belum turun, tiket pesawat udah angus, tapi masih ada kesempatan beberapa rally. Kan itu mepet banget tuh ditutupnya. Itu aku inget banget datang dan pas manasik itu diputerin gimana teman-teman kita dari reguler udah nyampe sana. Tambah ini lagi kan. Wah Kak, dan itu ada suara talbiyah segala macam kan, itu kayak di situ aku bener-bener cuman gini. Mereka yang udah di sana bayar nggak ada 10% nih dari furoda, tapi bisa berangkat haji. Nabung 30 tahun, 20 tahun. Dan kita yang furoda duduk di situ belum dapat undangan dari Allah. Itu tuh bener-bener kayak an eye-opening gitu loh buat aku, kayak Allah tuh gak butuh duit kita. Allah tuh kaya, terserah Allah mau undang siapa. Yang penting kita niat, kita jujur apa enggak, setelahnya ya udah percaya sama takdir aja, karena kan nurut sama takdir juga ibadah kan gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Di situ aku kayak ya Allah, mereka itu segi perekonomian jauh lebih pelik daripada aku yang duduk di sini udah bayar mahal tapi belum dapat visa. Di situ yang bener-bener kayak mematahkan orang-orang yang ngomong lo ada duit lo bisa berangkat haji. Coba dulu deh. Nggak segampang itu gitu loh. Adapun yang gampang ke sana dengan ya walau-walau kita nggak bisa ngejudge orang, tapi kan ada ceritanya bener-bener bikin aku tuh kayak nggak boleh sombong ke sana segala macam. Di sana juga diperlihatkan beda lagi, di sana ujiannya gitu. Jadi kayak wah itu emang rumah Allah yang berhak cuman Allah doang. Di situ sih yang bikin aku tuh cara pandang sama haji tuh jadi berubah banget. Lebih kayak kalau ada teman-teman yang mau berangkat haji, aku cuman kayak alhamdulillah pertama bersyukur Allah kasih kemudahan, hatinya tergerak untuk mau daftar haji, lalu berdoa mudah-mudahan jadi undangannya walaupun udah bayar gitu aja. Karena bayar tidak menyelesaikan semuanya, belum tentu. Tapi kan Allah maha baik, insya Allah diundang. Oke, so yang aku tangkap ya bahwa semua orang itu pasti punya journey-nya sendiri. Iya. It's very personal ya. Urusan umroh dan haji itu sangat-sangat pribadi yang Allah akan ulik manusia, hati manusia masing-masing, dan di situ akan terjadi suatu hubungan yang istimewa. Iya. Because it's just
susah untuk diungkapkan, Iya, tapi benar-benar. harus dirasakan dengan berangkat sendiri. Nah, Shiren, setelah kamu udah ngelewatin fase itu, udah susah, udah dibuktikan bahwa it's not about money, Heeh, akhirnya dapat visa, iya. akhirnya berangkat dengan lika-liku drama itu. Dapat visanya di airport. Tuh ya. Jadi di airport aku bawa koper gak tahu berangkat atau enggak. Itu best feeling. Dahsyat kan kamu ada di situ. Aku ada di situ. Aduh. Aku melihat wajah-wajah pucat semuanya. Ya gitu But lah. then diundang sama Allah, akhirnya berangkat. Yang paling kamu ingat, the big lesson itu apa sih? Ketika kamu, okay, this is it, I'm doing my Hajj. Pasti speechless sama skenario Allah. Itu. Sama skenario perjalanan, menunggu turunnya visa. Walaupun itu banyak pertanyaan ya, sebagai manusia yang arogan ini pasti kayak, kenapa sih? Aku kan mau berbuat baik, kenapa harus nggak diberangkati? Ya biasalah. Tapi ketika melalui skenario Allah yang pasti terbaik itu, nyampe sana, itu aku bersyukur banget dikasih skenario itu sama Allah. Karena Karena jadi lebih deep, Kak. hmm, Gimana ya? Kita lebih kayak, bukan lebih kayak drama itu yang membuat di sana tuh kan lebih mewek, lebih kayak akhirnya nyampe sini, bisa Allah mudahkan, bisa sujud. Itu aku ingat banget pertama kali landing. Wah, itu di pesawat itu pesawat kosong, Kak. Itu karena banyak banget furoda yang ketolak kan, Oh, iya. gitu kan. tahun itu banyak yang tolak dan Pesawat yang kosong. lain juga udah jalan. Iya, yang lain udah jalan. Jadi kalian telat nih istilahnya. telat banget Ya. terakhir ya kan. Terus di pesawat aku inget banget kita ada travel yang ini yang kita jalanin sama travel lain, itu cuma 2 travel dalam Oke. pesawat itu. Itu semuanya tuh pas talbiyah nggak kenal kan gitu. Itu ambience-nya tuh beda banget. Lebih kayak kita semua tuh nangisin teman-teman kita yang kita tinggal di Jakarta gitu. Yang mereka juga harap-harap cemas visanya turun apa enggak sebelum gate-nya itu close gitu. Itu yang pertama. Dan nyampe sana aku inget banget pertama kali sebelum umrohnya ya. Pertama kali sujud, sholat, aku inget banget waktu itu kita sholat asar, sujud, wah itu gak karuan perasaannya. Akhirnya setelah drama visa segala macam bisa sujud ngelihat Ka'bah tuh kayak cuman bisa bersyukur aja sama Allah. Dan kalau gak ada drama yang Allah create seperti itu, belum tentu perasaannya akan seheboh itu gitu loh, Kak. Makanya kayak itu salah satu lesson yang aku selalu kalau ada masalah selalu berpikir kayak berkaca dengan situasi itu, kalau janji Allah dan skenario Allah itu gak akan pernah salah. Itu harusnya sesuatu yang gak bisa diragukan lagi, walaupun ya namanya manusia ya. Gitu. Jadi kayak mungkin berat nih pas ngadepin ujiannya, tapi pas udah dapetin itu tuh kayak ngeliat ke belakang kayak ya Allah tuh keren banget sih bisa bikin kayak gini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, haji itu beda ya, beda banget gitu. Maksudnya kayak indahnya tuh bukan karena gunung, laut dan yang lainnya Kak. Maksudnya kayak vibes-nya tuh beda. Mau orang kaya, mau pejabat, mau segala macam, mau dari ras manapun, semua sujud sama Allah. Semua angkat tangannya di Arafah di waktu yang udah ditentukan. Gak bisa mereka ngakal-ngakalin habis maghrib tiba-tiba bilang gue lagi di Arafah karena maghrib udah selesai. Semuanya nurut sama ketentuan Allah. Itu menurut aku ambience yang gak bisa aku lihat di tempat lain selain di momen haji. Kan kita umroh kita bisa lihat Mina kan. Iya. Tapi kan kalau bukan momen haji itu akan menjadi tenda biasa kan. Betul. Tapi pas bulan haji kan itu tuh tempat orang bener-bener meratap ke Allah, curhat sama Allah sebesar-besarnya. Dan di situ aku benar-benar ngelihat kebesaran Allah dan kita itu nggak ada setitik pun bisa sombong karena kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Di samping kanan kiri semuanya doa, semuanya sujud, semua nangis. Ya mungkin itu pejabat A, ini siapa. Tapi ya udah nyampe situ kita semua hamba. Itu yang yang butuh banget sama ampunan Allah. Itu tuh benar-benar the best feeling. Haji itu apa ya? For me, haji is one of the best moment and the most beautiful, meaningful journey I have ever experienced.
May Allah invite me back again. Do you remember kan Arafah, of course Arafah is Arafah ya. Iya. Itu tempat memang Masya Allah sangat-sangat Daya magisnya beda ya. sangat beda. Tapi kan everybody has that little lesson yang ada di sela-sela ketika menjalankan semua prosesi itu, selain tadi yang kamu lewatin. Tapi was that one point yang ya Allah, ini aku baru doa, Allah langsung jawab. Terus aku lagi ngerasa deket banget sama Allah. Ya jadi memang ya mungkin ya walau-walam bukan berarti kita yang duduk di sini ilmunya lebih baik. Ya. Tapi menurut aku itulah pentingnya lingkungan, itu pentingnya guru yang mengarahkan, yang bisa ngasih arahan dengan Masya Allah tabarakallah. Karena aku ingat banget, salah satu yang aku bingungin adalah doa di Arafah. Apa yang aku harus doa 6 jam? Dari zuhur ke maghrib. Doa apa lagi ya? Tahu nggak Mas Agus diapain? Karena Mas Agus nanya hal yang sama. Tahu nggak diapain? Sama pembimbing kami, ustadz kami, beliau jawab gini, Mas, umurnya berapa? Waktu itu kan Mas Agus 42. Selama 42 tahun tuh nggak pernah dosa sama Allah ya? Hidupnya baik-baik aja. Terus langsung Mas Agus kan, iya. Coba deh Mas, diingat-ingat lagi, berapa kali kita nggak nurut sama Allah, berapa kali kita lupa sholat mungkin, lupa puasa. Udah, abis itu 6 jam itu kayaknya kurang. Nah, bener. Kamu apa? Setuju. Kamu waktu itu bertanya hal itu lebih kayak, aku udah cengeng, apa nggak pusing kepala, panas gitu kan. Mikirnya tuh udah kayak gitu aja. Doa, terus kalau nangis, kena panas, takutnya kan cenat-cenut ya. Iya sih, cenat-cenut banget. Cuman kayak arahan beliau tuh kayak, aduh Masya Allah deh, bener-bener kayak, aku inget banget lebih ke dibalikin gini. Aku tuh kan ekstrovert banget. Kamu bisa ngomong tuh berjam-jam sama orang. Kamu bisa curhat berjam-jam sama Kia misalnya, contoh. Kenapa kamu gak bisa curhat selama itu sama Allah? Itu aku jelek banget sih. Kayak, ya juga ya, curhat dong. Bukan minta, cerita tentang kebahagiaan kamu itu selama puluhan tahun ini gimana? Selama 29 tahun ini apa aja yang Allah udah kasih, masa gak mau say thanks? Terus selama 29 tahun ini kamu punya anak. Ya waktu itu alhamdulillah kan aku berangkat anak udah 3. Curhat deh. Tentang Adam, tentang Hawa, tentang Sofia. 6 jam gak bakal cukup. Terus kebiasaan adalah berpikir cuman yang deket-deket aja. Atau pendek-pendek aja. Ya Allah jadikan anak aku yang soleh, soleha, masuk surga, titik. Kenapa sih gak ngangkat yang besar-besar? Pikirin future mereka gimana. Jodoh mereka seperti apa. Karirnya nanti maunya itu harapan orang tua. Angkat sama Allah semua. Kan belum tentu bisa haji lagi. Itu tuh aku langsung kayak, wah Lis, aku banyak banget Kak. Langsung. Wah banyak banget dan 6 jam gak cukup sih. Aku ingat banget. Aku waktu itu abis itu ngobrol sama Kak Wisnu kan. Bener gak yang? Sama. Kita cerita soal Adam itu 1 jam. Soal Hawa tuh 1 jam. Soal Sofia 1 jam. 3 jam lagi baru yang lain. Belum curhat tentang diri sendiri. Kebodohan-kebodohan diri sendiri. Kezoliman di masa lalu seperti apa. Kelalaian yang gak bisa dihitung seperti apa. Itu 6 jam tuh gak bakal pernah cukup. Itu bener-bener pas sunset. Itu tuh sedih banget. Berarti kita bakalan pisah nih sama Arafah. Itu sunset tersedih yang pernah aku alamin. Biasanya sunset itu kan indah ya. Itu sunset sedih banget kayak Arafahnya udah mau selesai. Bisa balik lagi gak ya ke sini? Doaku belum habis nih gitu. Terus itu kayak wah itu bener-bener aku ingat banget penutupan ya Allah. Minta jabah sama tolong kasih hajinya mabrur dah. Karena udah kayak banyak banget di kepala kan gitu. Itu Arafah sih Masya Allah sih. Maksudnya mungkin ada yang mau berangkat segala macam. Please jangan sia-siakan waktu Arafah banget. Karena itu orang bayar mahal, nabung tahunan puluhan tahun.
pengen doa di Arafah. Jadi please, aku inget banget waktu itu bukan kita nggak bisa makan, apalagi kayak aku yang punya asam lambung ya. Aku makan dulu sebelum zuhur. Zuhur kita sholat, bayangin Allah aja kasih kemudahan sholat bisa dikosor. Ya. Zuhur ke asar, berarti kan kita dikasih waktu tuh buat full doa. Ya udah dari situ zuhur, habis itu kita nggak makan sampai maghrib. Paling aku bawa cemilan sih kak, tipsnya. Jadi minum apa segala macam, tapi udah nggak ke distract makannya dengan makanan apa segala macam. Takutnya tuh kayak mengurangi waktu doa aja sih gitu. Itu sih. Dan kalau ditanya apa aja yang dikabulin, aku udah nggak bisa ngitung lagi sih kak. Setiap tahun ada aja yang kepikiran kayak, kayaknya pernah doa di Arafah deh. Kayak kalau list doa di Arafah aku kan masih aku catat ya. Hampir semuanya udah aku contreng sih. Kayaknya kayak banyak banget sih. Yang udah dikabulin tuh banyak banget. Shiren, there was also another incident ya yang kamu cerita yang menarik banget karena aku juga baru tahu tentang the real meaning of Safa dan Marwah. Oh iya, sa'i ya. Yes, sa'i. Apa meaning buat kamu? Jadi aku waktu itu tahu ketika, oh iya manasik haji, iya bener. Manasik haji. Kan ngomongin soal Safa Marwah. Doa dan yang lainnya, akhirnya ke bab Safa Marwah. Sebelumnya aku udah umroh lah beberapa kali dan biasanya fokusnya itu doanya itu hanya di tawaf. Betul. Safa Marwah ya udah rutinitas dan bacaannya udah ada yang ditentukan kan gitu. Udah itu aja. Padahal di situ aku baru tahu dari guru kalau Safa Marwah itu adalah tempat di mana mustajab banget doa kan gitu. Dan paling sering dilewatkan. Karena mau cepet-cepet. Karena mau cepet-cepet. Kan? Karena udah capek kan di tawaf. Dan yang paling aku jeleknya itu ketika Ustadz itu ngomong soal ini tuh momen besar banget ibu dan anak. Gimana Siti Hajar itu berjuang untuk hidup matinya anak. Lari sana sini sampai air zam-zamnya keluar. Kok bisa, aku ingat banget ya kata-kata, kok bisa ibu udah jadi ibu, sibuk sendiri, banyak main handphone pas ngurusin anak, sampai Safa Marwah pun gak ngangkat tentang anak. Itu gimana? Kok langsung kayak astagfirullahalazim. Itu tuh aku bener-bener akhirnya pas di Safa Marwah itu bener-bener aku fokus ngangkat soal anak. Setelah doa yang sudah diajarkan. Enggak, kan doa Safa dan Marwah ada tuh. Setelah itu baru kita doa masing-masing gitu. Dan itu sering banget, bukan sering banget, aku belum pernah tahu sih sebelumnya. Dan itu ternyata momen besarnya ibu dan anak. Jadi kayak angkat dong soal anak-anaknya di situ gitu. Oke. Ada lagi nggak Shiren mengenai biasanya orang pulang dari haji berubah? Aduh PR gue banyak. What's the biggest change in you? Aku gak mau bilang aku udah berubah ya, karena tak luput dari dosa ya kak. Semoga Allah tolong ya Allah dengan segala keeroran aku ini ya. Cuman lebih kayak kalau yang aku rasain lebih banyak ngerubah pandangan aku aja sih, ngelihat segala hal gitu, kayak kerjaan, ngelihat karena gini, menurut aku lingkungan tuh penting banget. Ya. Gak bisa pulang haji itu belas aja gitu. Buat aku nih yang lemah nih ya. Butuh banget lingkungan, sesama perjuangan waktu itu haji gimana. Terus pengajian lagi sama mereka. Itu penting banget untuk nge-charge iman lagi kan gitu. Tapi memang kayak aku senang banget ketika haji itu aku banyak banget ngobrol sama suami kan. Dan itu adalah salah satu lebih ke PR dari ustadz pembimbing kita ke semua pasangan yang ada waktu itu. Angkat tentang rumah tangga kalian masing-masing gitu kan. Jadi kita tuh ngobrol gitu. Mungkin kalau di Jakarta sibuk masing-masing itu aku ngobrol banget sama Kak Wisnu. Ya di Jakarta sih ngobrol tapi kan banyaknya udah capek, udah ngantuk. Kalau di sana kan karena memang gak bawa anak. Fokus gitu dan fokus ngomongin pendidikan anak lah. Semuanya lah gitu tentang rumah tangga kita. Dan itu banyak banget yang ternyata ke-skip walaupun kita udah lama nikahnya gitu loh. Ternyata banyak ya sebagai seorang suami istri tuh yang bisa diangkat dengan komunikasi yang lancar gitu. Nah ketika pulang itu banyak banget momen yang
apa ya, lebih kayak aku sama suami tuh lebih kayak ya udahlah walau kota aja deh ngejalaninnya. Yang mungkin sebelum haji tuh kayak lebih banyak pertanyaan aja, kenapa ya Allah kasih ini? Banyak komplain gitu. Sekarang tuh lebih kayak, soalnya gini sih, aku ingat banget waktu itu pernah ngomong kayak, kalian tuh udah pernah diundang loh sama Allah. Itu tuh dalam banget sih buat aku. Jadi kayak ya udah gitu, harus memposisikan diri sebagai seorang hamba yang udah pernah diundang loh sama Robnya gitu. Itu tuh bukan beban ya, lebih kayak ya semoga bisa jadi penjagaan nih buat aku, lebih kayak kok gini-gini aja ya gitu. Ya walaupun masih gini-gini aja sih gitu, tapi lebih menjadi penjagaan aja sih buat aku gitu. Sama lebih melihat gimana orang di luar sana berjuang mati-matian untuk meraih cita-citanya, yaitu menjadi undangan Robnya. Itu yang sampai hari ini aku selalu nunggu di cerita di setiap momen haji. Apalagi kan kita lihat ya ada yang jadi ikonnya Saudi sekarang, nenek-nenek Indonesia yang kumpul di ember 10.000 sehari tuh kayak perjuangan kita tuh belum ada apa-apanya gitu daripada mereka gitu. Aku yang mau ditolak visa waktu itu padahal aku baru daftar aja nangisnya udah kayak pantang. Mereka 20 tahun baru nabung, belum nunggu reguler 15 tahun lagi. Itu lama banget, tapi pas udah di sana mereka nggak ada komplain. Dan itu ya, itu aku ngelihat banget waktu di sana, aku inget banget pas jalan kaki mau lempar jumroh. Aku ngelihat rombongan orang Indonesia yang reguler. Aduh, udah tua-tua, semangatnya, kita kalah sih Kak. Semangat mereka tuh bener-bener kayak, dah apa itu capek, ini cita-cita gue gitu. Tuh kayak, itu tuh gak bisa diungkapin. Itu baru kita ngeliat mereka tuh nangis banget sih, kayak aduh ya Allah Masya Allah sepanjang jalan kaki, udah tua, maktab mereka jauh lebih jauh dari kita. Mereka gak ada komplain sama sekali, karena itu cita-cita mereka. Karena apa? Karena mereka cinta sama Allah. Mereka ngerasa Allah itu menyambut kita nih, kok kita komplain udah sampai sini. Itu tuh feelingnya gak bisa diungkapkan ya. Kayak itu depan aku, belum lagi yang anaknya gendong ibunya depan kita. Tuh kayak, aduh mau nyari di mana lagi pemandangan kayak gini gitu loh. Ya, itu sih udah cukup. I think it's like you won't believe it until you see it yourself. Yes. Kayak itu kayak dongeng, tapi ketika ke situ, ih beneran lewat di depan mata aku. Iya. Ih beneran ada sosok-sosok yang seperti ini. Dan bener semangat mereka tuh luar biasa. Not just from Indonesia, tapi all over the world. Melihat manusia. Kalau pernah datang ke stadion bola ya untuk nonton World Cup, which I have. Emang gak ada papanya. Dulu aja kayak, oh keren ya World Cup tuh keren banget. Datang haji itu kayak belar. Iya banget, Masya Allah. It's a scene that, and I like your statement bahwa itu adalah tempatnya pecinta. Iya. Karena cuman orang yang cinta sama Allah yang mau ngelewatin keribetannya, yang mau membuktikannya, yang mau sabar menunggu, yang nggak mau komplain apapun, yang merasakan bahwa all of this adalah untuk nanti ketika aku wafat, aku bisa jawab nih, ya Allah, I came to you, aku datang, dan semoga engkau ampuni aku dengan semua kesalahan-kesalahan yang pastinya manusia pernah buat. Amin. Shiren sekarang lagi berjuang lagi. Dari tahun lalu, mencoba mengetuk pintu langit untuk haji lagi. Tahun lalu ditolak. Iya, karena Furoda nggak ada. Iya kan, Furodanya udah nggak ada nih. Sekarang lagi berjuang lagi. Apa sih pelajaran dan apa sih yang mau dikejar, Shiren? Apa ya? Haji itu ngangenin banget Kak. Parah. Setiap ngomongin haji itu, there's no way I'm not crying ya, pasti udah deh, udah apalagi cengeng banget. Karena seindah itu, dan aku tuh butuh gitu loh. Aku orangnya arogan, aku orangnya lemah banget. Aku ngerasa lemah banget imannya. Aku butuh banget
aku butuh banget kesana lagi, aku pengen banget memperbaiki haji aku yang kemarin, karena aku ngerasa ya aku harus berhusnuzon, insya Allah Allah maha baik, bismillah Allah terima, karena Allah kan tergantung prasangka hambanya gitu. Tapi ya sebagai manusia aku juga harus tahu kekurangan aku tuh banyak gitu. Jadi aku pengen banget haji lagi gitu. Tapi yang penting kan kita ikhtiar gitu. Tahun lalu sedih mah sedih lah nggak jadi haji kan. Itu lagi yang nunjukin tuh kan. Duit nggak berlaku kan. Daftar Furoda satu dunia nggak ada gitu kan. Yang berangkat ke sana ya udah nabung puluhan tahun. Ya udah pelajaran lagi buat aku gitu. Jadi ya mungkin usaha aku ngetok pintu Allahnya masih belum maksimal aja gitu. Jadi kayak lebih kayak, tapi gimana ya, nggak berangkat pun juga tahun lalu lebih kayak Allah baik ya, Allah jaga nih di bulan haram ini, di bulan apa? Haji ini, Zulqa'dah ini yang dimana mungkin kalau misalnya aku nggak daftar haji, aku lalai kali ya gitu. Tapi Allah kasih kesempatan walaupun tidak berangkat, seenggaknya udah komit mau ngelakuin suatu ibadah gitu loh. Jadi lebih kayak banyak nangisnya, minta sama Allahnya segala macam. Mungkin kalau misalnya tahun kemarin aku nggak berangkat, nggak daftar, aku nggak tahu ya ngapain tuh bulan itu ya. Mungkin itu berhusnuzonnya aja sih gitu. Lebih kayak ya udah walaupun belum diundang lagi tahun lalu, udah kita coba ketok lagi tahun ini. Nanti ketok lagi tahun yang akan datang. Kan mau menunjukkan kalau ya Allah undang saya lagi dong, kan kita nggak bisa maksa. Kan itu haknya Allah, mengundangnya itu kapan lagi gitu. Jadi ya haji sih berangkat nggak berangkat tuh pelajarannya banyak banget ya Kak. Karena ya itu kayak sesuatu yang sangatlah tidak bisa diprediksi oleh siapapun setiap tahunnya. Ya. Itu sih. Yes. Mau travel wow apapun pasti tiap tahun bikin pening kepala. Thank you so much. Sama-sama Kak. For this sharing. Last word, last one sentence. Haji is. Aduh, jangan haji is sih, lebih kayak ini aja ya. Kalau yang berpikir belum mau daftar haji, please sebelum kita kembali ke Allah, please banget daftar haji. Kalau yang merasa mikir uangnya belum cukup, inget Rob kita maha kaya.